Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dari Prodi PGMI semester 1. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ayah Adudin Alijaya. Tugas tersebut adalah mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di kampung halaman saya. Bersama Al-Ustadz Dr. Andes Saifuddin Il Amir, saya akan mewawancarai tentang surat Makkiyah dan Madaniyah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Berikut video wawancaranya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya meminta waktunya untuk wawancara berkaitan dengan tugas mata kuliah saya. Ada 3 pertanyaan untuk Bapak tanggapi. Pertanyaan pertama, apa menurut Bapak tentang surat Madaniyah dan Makkiyah atau ayat Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama, jadi sebelumnya harus kita pahami berkaitan dengan historikal. Kenapa disebut ayat Makkiyah dan Madaniyah atau surat Makkiyah atau Madaniyah. Yaitu surat Makkiyah berarti ayat atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, surat Madaniyah yaitu yang diturunkan di kota Madinah. Saya akan menjawab dari sisi yang lain. Jadi ayat-ayat yang diturunkan atau surat yang diturunkan di Makkah itu merupakan sebuah teologi pembebasan ya, dari paganisme ke monoteisme. Isinya berkaitan dengan ketauhidan yang paling inti. Hampir rata-rata semua isi yang turun di Makkiyah itu ayat-ayatnya berkaitan dengan ketauhidan. Karena di situ awal dari permulaan untuk meneguhkan sebuah keimanan tentang keesaan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu, di antara salah satu tanda-tanda dari ayat yang diturunkan di Makkah adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena posisi masih banyak yang musyrik. Nah, dengan di situ teologi pembebasan, ya artinya kembali bahwa yang sesungguhnya Tuhan yang wajib disembah adalah satu. Sementara zaman jahiliyah yaitu paganisme atau sejenis seperti itu dengan banyak Tuhan, bahkan sampai puluhan Tuhan. Nah, maka dengan datangnya Islam, kemudian firman-firman Allah yang diturunkan di Makkah yaitu untuk pembebasan bahwa Tuhan itu bukan berbentuk patung, Tuhan itu tidak berbentuk, dan Tuhan itu hanya satu yang esa. Nah, maka kategori disebut ayat-ayat yang diturunkan di Makkah berkaitan dengan keimanan dan keesaan Tuhan. Sedangkan yang diturunkan di kota Madinah kebanyakan juga isinya adalah sosial, ekonomi, atau muamalah yang lainnya. Dan diawali selalu suratnya atau ayatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena di situ sendiri posisi Islam sudah hampir bisa dikatakan kuat. Nah, di situ termasuk juga sebuah revolusi yang intinya sebuah revolusi berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tata laksana hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, orang dengan orang, orang pribadi dengan Tuhannya. Nah, itu bisa dipahami nggak? Terima kasih sudah ditanggapi Pak. Lanjut. Dilanjut ke pertanyaan kedua tentang perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kalau perbedaan seperti tadi sebenarnya sudah masuk ya. Yaitu perbedaan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang paling gampang itu kan, yang paling gampang ya ayyuhalladzina amanu, terus yang di Madinah ya ayyuhan nas. Itu sebenarnya itu udah ini. Nah, tapi ada sisi yang lain juga yaitu berkaitan dengan ketauhidan. Kalau di Makkah itu tentang ketauhidan, kalau di Madinah itu kebanyakan tentang selain di ketauhidan seperti muamalah, terus ekonomi dan lain sebagainya.
Jadi yang di luar situ semua. Tetapi ada, nah itu tugas Anda sendiri nanti untuk dicari. Ada yang Madaniyah juga berbicara tentang ketauhidan. Tapi itu nanti ya. Lanjut pertanyaan terakhir Pak. Faedah setelah mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Sekarang faedahnya kembali, refleksi kita terhadap ayat itu seperti apa, memahaminya, ya kan? Karena apa? Kembali kita berbicara tentang sebuah paradigma. Paradigma ayat yang diturunkan di Mekah berbicara tentang apa? Nah di situ. Jadi suatu konstruksi pemikiran yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana ayat Makkiyah itu diturunkan, dimengerti, dipahami. Ayat Makkiyah berbicara tentang ketauhidan, maka disitulah bahwa yang esa itu hanya Allah, ya kan? Tuhan yang dibawa, yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad. Refleksinya, faedahnya, jadi ketika kita di zaman sekarang banyak mentuhankan atau menuhankan di luar itu semua, yang akhirnya menjadi gaya hidup. Kita menuhankan mobil, kita menuhankan harta, bahkan kita mentuhankan istri kita sendiri, ya kan? Sementara Tuhan yang sesungguhnya bisa menjadikan urutannya keberapa. Kita lebih sayang dengan harta, tetapi dengan Tuhan tidak. Satu kasus, satu contoh. Ketika kita sedang bermuamalah, ketika kita sedang berdagang, ketika kita sedang ngobrol, di manakah Tuhan berada? Ketika kita sedang menggibah orang lain, mengomongkan atau memperbincangkan orang lain, di manakah Tuhan berada? Di manakah Allah berada? Retretkah wajah Allah di mata kita ketika kita sedang seperti itu? Ketika kita sedang curang? Hampir bisa dikatakan tidak ada, ya kan? Nah, dari rangkaian-rangkaian situ dia terus seperti kita mengumpulkan dosa, yang akhirnya udah gampang lah dosa mah, kita nanti tinggal istighfar atau minta ampun. Nah, bila demikian, pantaskah, layakkah Tuhan dijadikan sebagai tukang cuci dosa dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat? Itu faedahnya sebenarnya. Jadi banyak sekali. Jika kita sudah tauhid, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Berpasrah diri. Artinya kembali kita juga tidak qadariyah, tidak jabariyah. Itu aliran teologi. Tapi kita berbicara tentang masalah faedahnya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madaniyah. Kita dituntut di situ bagaimana cara bermuamalah yang baik, ya kan? Berbisnis yang baik seperti apa. Beberapa kasus pernah muncul diperlambangkan dengan seperti Sayyidina Umar memberi sumur. Nah itu karena ada muamalah juga di situ. Faedahnya untuk sekarang kebanyakan masa bodoh dengan hukum yang penting untung, ya kan? Nah, faedah-faedah semacam itu sebenarnya kembali interpretasi kita merefleksikan atau menjadikan ayat-ayat itu sebagai faedah bagi kita atau keutamaan bagi kita dalam hidup di kebersamaan itu. Mungkin itu aja. Barangkali kurang jelas silahkan. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan dalam sesi wawancara ini. Semoga bisa jadi pelajaran dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton juga bagi yang mendengarkan. Amin amin berdoa amin. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.